itu memang sudah ada list yang harus kita persiapkan dari pihak Indosiar. Sudah dikirim dalam satu grup, itu top 28, semua kita yang ikut top 28 itu ada satu grup, itu disuruh dikirim sampai Indosiar apa-apa saja yang harus kita persiapkan, termasuk kita harus mempersiapkan 30 materi. 30 materi berbeda dalam waktu 3 sampai 5 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Berita Kota Makassar, kembali lagi bersama saya Rahma di kanal YouTube Berita Kota Makassar dengan satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Pemirsa, di ruang Rahma mencari ruang inspirasi dan prestasi. Kita sekarang ini sudah hampir memasuki bulan suci Ramadan ya, hampir menonton sekian banyak edukasi-edukasi yang ada di televisi nasional tentunya maupun lokal. Dan tentunya tidak ada yang tidak tahu dengan siaran TV di Indosiar yang disiarkan, yaitu Aksi Indonesia. Yang itu biasanya kita sebut ceramah-ceramah ya, kalau subuh mungkin itu adalah nasihat-nasihat pagi-pagi gitu. Nah, hari ini pemirsa di Berita Kota Makassar saya menghadirkan salah satu peserta yang berhasil lolos ke top 28 untuk mengikuti ajang Aksi Indonesia, yaitu Bayu Andika Mulawarman. Betul. Assalamualaikum Bayu. Waalaikumsalam Kak. Masya Allah, Bayu, kamu tidak akan kita tahu kalau ternyata ada nih dari Sulsel kalau kamu tidak mendaftarkan diri ini. Apakah memang begini penampakan orang-orang yang lolos top 28? Insyaallah ganteng-ganteng ya Kak. Oh, Masya Allah. Gimana kabarnya Bayu? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke. Kamu asalnya dari mana? Saya asli Takalar Kak. Asli Takalar. Ya, Kabupaten Takalar. Ini asli Sulawesi Selatan, Dik. Asli Sulawesi Selatan. Masya Allah. Mahasiswa dari mana? Saya mahasiswa UIN Alauddin Makassar. UIN Alauddin Makassar, kampus Islam itu ya? Ya betul. Oke. Masya Allah. Kamu mungkin ikut ini karena dengan background kamu atau seperti apa sih? Sebenarnya saya ikut ini karena background saya itu dari pesantren Kak. Oh, dari pesantren 6 tahun. Oke. Ya. Oh, memang dari pesantren. Betul. 6 tahun di pesantren. 6 tahun. Oke. Ditempa dengan pendidikan agama. Pendidikan agama. Betul. Jadi memang relevan. Relevan ya, sejalan dan juga basicnya ada pasti. Insya Allah. Oke, sebelum kita ke situ, saya mau bahas dulu terkait dengan kamu mendaftar ini dengan penuh kesadaran kamu sendiri. Iya, dengan penuh kesadaran saya sendiri dan juga tentunya berkat dorongan dari guru-guru saya tentunya. Dari guru-guru pesantren kamu ini? Iya, betul. Pesantren saya yang paling mendorong saya untuk bisa ikut aksi ini. Padahal saya awalnya pesimis untuk ikut, tidak ada niatan untuk ikut, tetapi karena kebesaran hati pondok saya yang mensupport, mendukung saya sehingga ke tahap ini bisa lolos, itu semuanya berkat pondok saya. Saya bisa bilang begitu karena bukti nyata yang saya rasakan ya. Oke, sebelum kita lanjut ke situ, kamu sebenarnya semester berapa sekarang? Saya baru-baru kemarin sudah selesaikan semester 1, sekarang sudah mau masuk di semester 2. Insyaallah bulan Ramadan semester 2. Semester 2. Baru mahasiswa baru ternyata di UIN. Ya, jurusan apa? Jurusan saya Komunikasi dan Penyiaran Islam. KPI ya, sebutannya. Kalau di UIN Alauddin Makassar. Jurusan KPI. Umur berapa sekarang? Saya berumur 19 tahun. 19 tahun. Masih muda. Pacar kamu tinggal nanti ke Jakarta. Oke. Belum ada. Oh, oke, dicatat ya pemirsa. Belum ada. Dinonton nantinya tentu di TV Indosiar nantinya. Oke, kamu akan berangkat ke Jakarta pada tanggal berapa? Insyaallah saya akan berangkat ke Jakarta itu flight jam 5 subuh hari Jumat tanggal 21 insyaallah. Tanggal 21 Februari. Oke, bocah 19 tahun. Mahasiswa semester 2 dari UIN Alauddin Makassar, asal dari Takalar, yang kemudian berhasil masuk di top 28 Aksi Indonesia di Indosiar. Apa yang kamu rasakan masuk dan akan ditampilkan di TV nasional? Tentunya campur aduk ya Kak, antara senang, pastinya senang, kemudian juga ada rasa takut dan sedih. Senangnya apa? Senangnya ya karena lolos. Saya lolos ke Indosiar, ya siapa sih yang senang masuk TV nasional. Tapi kenapa harus sedih? Sedihnya itu karena sebelumnya kenapa nggak lolos begitu? Kan sudah mendaftar lagi sebelumnya. Kenapa baru sekarang berkesempatan untuk lolos ke Indosiar? Karena bukan sebelumnya yang dimana waktu itu saya menggebu-gebu untuk bisa lolos. Sekarang di tahun ini dimana perasaan saya itu kayak
tidak ada, padahal didorong untuk masuk di aksi itu baru lolos tahun ini. Itu yang buat saya sedih, dan takutnya ya tentunya untuk tampil di layar TV nasional ya. Itu kayak masih apa namanya, masih ada lah rasa takut tersendiri, tapi insya Allah bisa. Saya optimis saja. Insya Allah ada Allah yang mengatur semua ya. Oke, masih ini ya. Aduh, rasanya positif vibes banget di sini. Tapi orang tua kamu gimana mendengar kamu lolos dan akan berangkat ke Jakarta? Tentunya pertama kali saya telepon, itu kan saya waktu itu tidak ada di rumah, Kak. Kamu di mana posisinya? Posisinya saya di Parepare, itu Simaan Akbar Al-Quran. Oh, kamu ikut kegiatan dakwah lagi? Iya, kegiatan dakwah Al-Quran di situ di Parepare. Itu saya dapat telepon waktu itu dari pihak Indosiar, si kecil Indosiar. Kemudian setelah saya dapat info, saya langsung infokan juga ke orang tua. Pas saya telepon, alhamdulillah lolos ke aksi. Dari orang tua saya, program TV favoritnya itu aksi Indosiar dari dulu ya, dari tahun-tahun kemarin 2012 itu. Semua itu sampai sekarang itu memang aksi. Setelah sahur, ibu saya, bapak saya nonton aksi-aksi, dan tidak nyangka anaknya nanti yang tampil di TV dan dia nonton di rumah, Masya Allah. Pastinya menangis pas dengar itu, menangis, syukur, alhamdulillah. Saya tidak bisa membayangkan betapa senangnya orang tua kamu ya mendengar kamu lolos dan akan menonton kamu di Indosiar nantinya, yang merupakan stasiun televisi favoritnya. Kamu juga nangis pada saat itu? Ya pasti. Terharu ya? Tidak nyangka. Sampai saya bilang, pas telepon Indosiar, betulan ini Kak, bukan penipu. Betul gitu. Oh, memastikan kembali. Kembali kan sebelumnya itu pas kita diwawancarai di pada saat itu di tahap 2 diwawancarai, bilang jika ada telepon dari pihak Indosiar dan mengatasnamakan pihak Indosiar meminta bayaran, jangan diangkat. Itu penipuan. Saya telepon lagi, bukan penipuan ini Kak. Langsung pihak Indosiar bilang, saya minta bayaran nggak? Dia bilang gitu. Oh iya, nggak minta bayar. Jadi betulan, jadi pihak Indosiar memastikan lagi, coba kamu ambil nomor saya, kemudian tanyakan sama Icu Rifai kemarin, Ustadz yang juara 1 kemarin, juara 1 aksi kemarin. Coba tanya, ini nomor siapa? Apakah benar dari kru Indosiar atau bukan? Setelah itu saya matikan, saya langsung telepon Ustadz Icu. Betul Ustadz ini dari Indosiar. Oh iya betul. Kamu lolos ya? Iya, selamat. Masya Allah, akhirnya kamu lolos ya. Tapi kamu mengatakan tadi sebelumnya, kenapa tidak sebelumnya, di kesempatan sebelumnya kamu lolos ke sini? Di saat-saat kamu lagi tidak excited lagi, kamu malah lolos ke sini. Iya, betul. Kenapa kamu tidak excited sekarang? Karena apa ya? Karena kan kemarin-kemarin itu sudah daftar sebelumnya. Kemudian saya daftar lagi di tahun ini. Itu sebenarnya dorongan dari guru-guru saya tadi bilang kan. Kenapa saya tidak excited? Karena saya merasa bahwa saingan itu berat sekali. Untuk lolos ke aksi Indosiar ini itu kemungkinannya 0,0%. Sudah dipersenkan. Susah sekali untuk lolos ke TV nasional itu. Dari sekian persen penduduk Indonesia yang banyak sekali ini, hanya 28 orang yang dipilih se-Indonesia. Di situ bagaimana cara saya bilang, sudahlah, saya kubur dalam mimpi saya tersebut pada saat tahun 2023 saya daftar di situ. Sudahlah, sudah usah lagi daftar aksi begitu, sudah cukup. Pertama dan terakhir saya di 2023 daftar aksi. Walaupun saya daftar pasti tidak lolos begitu. Akhirnya kamu lolos ya di tahun ini. Tapi apa yang kamu evaluasi ya, sebelum kita mungkin membahas lebih banyak persiapan kamu nantinya ini di hari Jumat nanti akan kamu berangkat ya. Apa yang kamu evaluasi dari pendaftaran sebelumnya, akhirnya kemudian mendaftar kembali dengan rasa yang tidak excited, dengan harapan yang tidak ada, sehingga kamu lolos? Ya, tentunya ada ada yang saya lakukan itu sebelum saya daftar ini, saya searching di YouTube. Bagaimana, kan biasa kan ada yang sudah lolos biasa bagi-bagi dalam tutorial. Bagaimana caranya lolos aksi, bagaimana apa-apa yang harus dilakukan, persiapan apa yang dilakukan. Ini saya nonton di YouTube sama salah satu peserta yang sudah lolos kemarin. Nah, kemudian di situ saya lihat ternyata saat kita mendaftar aksi Indosiar itu ada namanya sesi wawancaranya. Sesi wawancaranya. Karena kan begini, memang kita semua ini yang diseleksi di Indosiar itu pasti pihak Indosiar tahu toh, rasanya kita ini semua pintar ceramah, semuanya pasti yang lolos seleksi ini pintar ceramah 30 orang tahap 2. Nah, kemudian di situ apa yang buat kau beda?
apa yang buat kau beda dari yang lain? Ternyata itu di sesi wawancara kita ditanya begitu. Kita ditanya semua. Ternyata yang saya nonton di YouTube, tutorialnya saya nonton di YouTube, itu relevan sama persis yang ditanyakan sama kru Indosiar pada saat saya audisi tahap 2 di Makassar itu. Sama persis. Jadi kan sudah bayangan posanya ini sudah dipelajari. Tinggal direlevansikan dengan diri saya, dengan pertanyaannya. Jadi saya langsung tuang saya apa yang relevan dengan diri saya, apa yang sesuai dengan diri saya, ya saya sampaikan dengan apa adanya, sesuai apa adanya ke kru Indosiar. Sudah. Oh, jadi itu faktor pendukung akhirnya kamu diloloskan gitu. Iya, faktor pendukung karena saya di sesi wawancara itu bagus cara saya menyampaikan dengan dan terus juga mendukung prestasi-prestasi saya sebelumnya untuk disampaikan ke kru Indosiar begitu. Oh, prestasi-prestasi sebelumnya yang kita torehkan itu juga sangat berpengaruh banget. Iya, latar belakang kita bagaimana. Jangan sampai kan kamu tampil di TV kacang-kacangan gitu. Betul, asal bunyi. Iya, asal bunyi. Ya kita jadi pihak Indosiar juga harus tahu kamu ini backgroundnya bagaimana. Jangan sampai kamu hanya backgroundnya sekolah umum, tidak pernah belajar agama karena memang bagus caramu menyampaikan. Ya kamu lolos. Jadi banyak faktor akhirnya kamu diloloskan ya. Tak hanya kemudian oh ini pintar ceramah, bagus videonya, bukan hanya itu ternyata. Tapi di tahap ini, kalau sebelumnya mungkin kesulitannya kamu tidak mendapatkan apa karakteristik dari seleksi kamu. Tapi tahun ini kamu mendapatkan itu, kamu mengetahui itu, akhirnya kamu lolos. Tapi kesulitan tersendiri apa yang kamu rasakan, Bayu? Ya, kesulitan tersendiri dari saya pribadi untuk untuk seleksi kemarin itu pastinya berat dalam materi untuk dipersiapkan. Karena kan kita harus menjamu bagaimana materi itu bisa menarik sedemikian rupa, itu bagaimana singkat, padat dan jelas. Ya, semua dirangkum dalam satu materi dalam waktu 3-5 menit. Itu harus ada ayat, perkataan ulama, kisah yang relevan dengan sekarang ataupun yang zaman dulu. Kemudian penutup, kesimpulan, semua itu diramu sedemikian rupa, tafsiran segala macam. Itu dalam waktu 3-5 menit. Dan padahal biasa kalau ceramah biasa itu bisa sampai 30 menit lah paling cepat kalau kita ambil semua itu. Ini kita ramu menjadi satu singkat, padat dan jelas dalam 3-5 menit. Itu yang menjadi tantangan tersendiri ya buat saya. Itu ya. Iya, betul. Tapi kamu bisa ndak meringkas itu? Kan biasanya memang saya kalau mendengar orang ceramah juga lama kan, kadang membuat kita mengantuk dulu baru selesai. Tapi ini kan kamu harus menyingkat 5-3 menit malah. Itu kamu bisa ndak? Kamu merasa bisa ndak untuk itu? Kalau untuk untuk menjawab materi sedemikian rupa seperti tadi, insya Allah memang saya memiliki basic di situ karena saya juga seorang penulis buku. Penulis buku juga, Masya Allah. Ya, penulis buku. Jadi untuk menulis suatu kerangan atau apalagi judul ceramah, insya Allah saya bisa, karena itu yang bisa membuat beda saya, beda dengan penceramah-penceramah lain, peserta-peserta. Biasa kalau saya ikut lomba, peserta-peserta lain itu dari segi materi. Karena kebanyakan itu kan biasa di lomba Kak, itu ditentukan satu tema. Contoh satu tema besar tentang moderasi beragama. Otomatis mereka semua ambil sumber tidak lain dan tidak bukan pasti di komputer, di Google, di GPT. Jadi biasa satu semua itu ada 2-3-5 peserta, hampir sama materinya semua karena referensi yang sama. Google. Saya itu karena memang saya basic di penulis buku, saya mengambil referensi di buku dengan apa yang ada di dalam hati saya dan pikiran saya tuangkan semua di dalam satu lembar kertas begitu. Disatukan ya. Jadi materinya itu lain dari yang lain, materi baru, fresh begitu. Dibanding mereka yang ambil referensi lewat Google. Betul. Jadi itu cara yang kamu lakukan. Itu dari dulunya setiap kamu ikut audisi atau apapun itu, kamu melakukan seperti itu. Saya melakukan hal yang seperti itu. Itu juga menjadi poin bagi saya untuk menyampaikan isi ceramah yang menarik. Karena kan juga dari bagaimana cara saya untuk membuat materi. Kemarin juga ada yang saya bawa ke nasional itu didikan saya ke Bekasi itu FASI, Festival Anak Soleh Indonesia, se-Indonesia, Wakil Sulsel, itu materinya saya yang buatkan. Materinya. Jadi banyak tuh peserta dari Papua, dari Maluku, Jawa, itu materinya sama semua. Karena kan materinya, temanya ditentukan semua. Mereka sendiri yang beda. Tapi karena Allah alam, kadang-kadang Allah tuh sempat ada kesalahan sedikit di bagian penerjemah. Penerjemah itu salah artikan, arti fatal kalau salah artikan di situ. Nah, itu berpengaruh sekali. Jadi dia urutan ke-7.
urutan ke-7 waktu itu selain nasional. Karena apa? Karena itu salah terjemah. Tapi saya merasa apa namanya? Merasa bangga, masih bangga karena masih salah terjemahannya, itu masih bisa posisi ke-7 loh. Iya, Bagaimana kalau tidak salah? Pasti bisa Harusnya, masuk final. Iya, betul. Masuk final 6 besar. Nah, kami urutan ke-7 satu langkah lagi masuk final. Hanya kesalahan kecil itu, tapi fatal banget ya. Fatal banget ya. Tapi itu semuanya harus diapresiasi. Oke, Bayu, saya melihat kamu di beberapa artikel itu banyak sekali nama kamu muncul ya. Akhirnya saya ternotis, ini siapa sih orangnya? Ngapain sih dia masuk terus di artikel nih? Saya baca kemudian ya di artikel UIN Alauddin Makassar itu, saya baca, oh ternyata kamu ikut aksi. Ya, betul. Kamu ikut seleksi ini, akhirnya kamu viral deh di media kampus. Kamu memang pertama kali viral atau sebelumnya sudah pernah nih? Untuk viral sebenarnya tidak pernah ya. Tidak pernah terlalu viral seperti sekarang. Seperti sekarang. Dulu pernah masuk artikel-artikel, cuma kan dari MTQ saja. Itu pun 1 sampai 2. Itu pun sudah saya anggap sedikit lah. Sampai sekarang ada yang 10 sampai 15 artikel sudah muncul. Yes. Oke, sebelum kita ke persiapan kamu mungkin ya, saya mau deh kamu spoiler banyak mungkin terkait dengan persiapan kamu. Ini mungkin salah satu bentuk tutorial juga ya untuk bagaimana orang-orang ini ketika mau mengikuti ajang ini di tahun berikutnya itu harus mempersiapkan apa. Mungkin ya, kita boleh bahas dulu, spoiler dulu deh itu mungkin Bayu. Persiapan kamu dari awal hingga sekarang. Oh ya, baik. Bukan persiapan sih Bayu, apa ya namanya? Semacam apa ya? Prosedur kemarin pada saat kamu ikut ya, apa-apa langkah perjalanan saya. Perjalanan kamu dari awal audisi sampai lolos. Wawancara hingga lolos ke top 28. Silakan diceritakan. Ini menarik sekali buat saya karena pada menarik sekali karena ini bagian dari hidup saya. Betul. Oke, sampai saya tua pasti saya ceritakan ini. Awalnya kisah yang tidak akan dilupakan. Betul. Awalnya sebenarnya itu sudah terbit sudah terbit pengumuman di mana-mana tentang pendaftaran aksi Indosiar. Pendaftaran aksi Indosiar sudah terbit di TV, di YouTube, di Instagram, saya sudah lihat. Tapi waktu itu memang karena saya bilang tadi pada tahun 2023 saya tidak lolos, di situ saya sudah mengubur mimpi saya untuk ikut namanya aksi Indosiar. Sudah tutup mimpi saya. Udahlah, walaupun saya mendaftar lagi di tahun berikutnya, ya pasti tidak lolos. Saya bilang pasti tidak lolos. Kemungkinannya sangat kecil. 28% Indonesia loh. Kami ini, saya dari kampung, tidak tahu siapa-siapa, tidak ada kenalan. Gitu. Sudahlah, kubur dalam mimpi tersebut. Nah, ternyata pendaftarannya itu dibuka dari tanggal 1 sampai 31 Desember. Saya lama lihat, ya? Lama, 1 bulan itu. Tahun 2024 dibuka. Itu saya lihat saya tidak ada niatan untuk mendaftar aksi, sekedar lewat saja, scroll lagi. Padahal beberapa kali lewat ya, mungkin itu sudah dari Allah toh, sengaja ada di lampiran, tapi saya sudahlah guys, skip. Nah, saya cerita setelah itu ternyata pendaftarannya sudah tutup 30 Desember itu sudah tutup. Jadi ya sudah tidak harapan tuh. Sudah tidak ada harapan saya untuk ikut aksi lagi karena pendaftarannya sudah ditutup. Ya kayak sekolah, pendaftaran sudah ditutup, ya tidak bisa kita lagi masuk di sekolah tersebut karena belum mendaftar. Nah, itu kan syarat pertama, itu harus mendaftar dulu. Nah, setelah itu sudah masuk tahun 2025 di bulan Januari. Nah, di bulan Januari itulah saya dapat langsung chat info dari guru saya, namanya Gurunda, dapat sebut. Tidak apa-apa disebut. Ya, Gurunda Kiai Haji Muhammad Humedi Hatta LCMA. Bisa apa dulu? Gurunda, guru saya. Betul, beliau lah yang paling berjasa bagaimana saya bisa lolos di aksi ini. Beliau yang mendorong saya hingga saya bisa dikatakan lolos masuk ke Indosiar. Ini guru kamu di pesantren ya? Ya, guru saya di pesantren pimpinannya. Pesantren apa namanya tadi? Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Al-Jazari Kabupaten Takalar. Oke, lanjut. Ya, di situ guru saya, Gurunda Kiai Haji Muhammad Humedi Hatta, itu chat saya, ada pesan masuk dari Gurunda. Beliau kirimkan link ke saya, ternyata itu pendaftaran aksi Indosiar. Nah, terus saya bingung. Nah, ini Ustadz kenapa kirimkan lagi? Kenapa kirimkan saya lagi? Padahal sudah pendaftaran sudah ditutup. Saya chat dulu Ustadz. Tapi Ustadz, bersama kesalahan, tapi Ustadz, mungkin pendaftarannya sudah ditutup. Kemarin tanggal 31 Desember sudah ditutup. Tapi guru saya bilang, tidak Bayu, ini ada pendaftarannya itu offline, nanti langsung ke Makassar. Tapi saya tanya, bilang, cara daftar bagaimana Ustadz? Nah, ini caranya itu kamu kirim video ke namanya Ustadz Icu Rifai,
ternyata ini Ustaz Ijo Rifai diberikan amanah oleh Indosiar, diberikan amanah oleh Indosiar untuk menyeleksi daerah Sulawesi. Sulawesi, oke. Ya. Jadi kan kemarin juara satu ya, juara satu di aksi, beliau yang dipilih untuk menyeleksi yang ada di daerah Sulawesi untuk aksi ini. Nah, kemudian semua itu se-Sulawesi itu kirim video ke Ustaz Ijo. Wah, saya dengar itu ada ribuan kayaknya yang masuk itu video. Nah, setelah informasi, guru saya bilang, tapi saya bilang, kayaknya Ustaz saya tidak mau daftar deh, begitu. Terus saya tidak mau daftar deh. Dan kenapa? Takut. Takut enggak. Ya, oh, enggak apa-apa. Bilang, selama ini gratis, kamu coba saja. Coba saja kirim video. Saya tidak terlalu panjang lebar, aku juga kualat sama guru. Kalau guru kan harus dengar. Betul. Kenapa kita tidak dengar guru? Kan kita kan bisa lupa ilmu kita semua gitu. Jadi kita harus patuh taat kepada guru. Gitu. Akhirnya kamu lanjut. Ya, biarlah sebagai tanda ketaatan saya, hikmat saya kepada guru saya ikuti saja perkataan beliau. Singkat cerita, saya video lah. Saya itu video di UIN, video seleksi saya. Iya. Seleksi pertama itu saya ambil video di UIN. Itu pun di video sama teman saya. Sebenarnya video pertama itu kurang persiapan. Saya bilang kurang persiapan karena apa? Karena itu langsung di video, Kak. Pernah latihan, satu kali saja latihan, itu langsung di video, di tag. Di video sama teman saya, langsung saya kirim tanpa editing. Oh, jadi orinya lah ceritanya. Kalau yang lain saya lihat videonya, akan ada video juga. Yang lain itu sudah ada transisinya, sudah ada musiknya. Sebelumnya masuk ada backsound Indosiar. Kamu justru mentahannya langsung bikin. Tanpa editing, tanpa di crop apa. Yang lain sudah ada logo Indosiar, logo aksi. Saya tidak, langsung kirim ke Ustaz Ijo. Nah, situ dapat saya informasi dari ini. Katanya, kalau rezekimu lolos, kamu akan lolos namanya tahap 2. Tahap 2 ini akan diikuti 28-30 orang. 28-30 orang itu akan diadakan seleksi secara offline di Makassar. Ya, singkat cerita sudah itu langsung ada lagi nomor hubungi masuk. Dan ternyata dari Ustaz Ijo, selamat kamu lolos ke tahap 2. Ke tahap 2. Dari 30 peserta kamu salah satunya lolos. Silahkan, saya lupa tanggalnya, Kak. Tanggal sekian silahkan turun ke Makassar. Kita akan seleksi offline langsung di Makassar, di Manpeka. Itu lokasinya waktu itu tahap 2 di Manpeka Makassar. Saya seleksi. Nah, di situ yang wawancara itu di seleksi 2? Ya, seleksi 2 wawancara langsung dari Guru Indosiar. Nah, ternyata saya lolos. Sekali lagi guru saya. Alhamdulillah saya lolos. Guru saya bilang, itu saya apa saya bilang? Coba saya dulu. Kemudian tahap 2 ini lagi pesimis lagi. Kenapa pesimis lagi? Pesimis lagi untuk ikut. Nah, karena melihat saingannya di situ kan rata-rata orang berpengalaman, begitu orang-orang tua. Saya sudah punya pengalaman banyak artinya. Dari segi usia pasti juga berkelana kemana-mana. Saya masih 19 tahun. 19 tahun, ini masih muda sekali, masih maba lagi. Ya. Iya. Untuk lolos dari Indosiar kan butuh seorang yang matang sekali di bidang ilmu agama ya. Lanjut di situ, kemudian setelah saya informasikan ke guru saya bahwa saya lolos tahap 2, beliau bilang silahkan kamu harus buat lagi materi baru. Ternyata materi yang kita sampaikan di seleksi video pertama itu harus beda dengan video yang ada di seleksi kedua. Oh, jadi di seleksi 2 menampilkan video lagi? Bukan video, Kak. Temanya yang berbeda. Temanya yang berbeda. Tema di video pertama itu beda dan secara langsung nanti tahap 2 itu beda lagi temanya. Beda lagi temanya. Kamu mempersiapkan itu lagi. Tapi tahap 2 ini lebih matang lah daripada tahap satunya. Ke tahap satunya sekedar langsung saja karena guru juga. Iya, betul. Nah, sudah itu tahap 2 adalah persiapan sedikit tipis-tipis untuk mengikuti tahap 2 waktu itu. Waktu itu saya mau berangkat ke Makassar, kenapa tiba hujan deras, Kak. Hujan deras terkalar. Jadi pada waktu itu saya bilang ke orang tua, berangkat tidak, Mak? Berangkat main atau tidak? Karena hujan deras sekali ini. Kamu kira itu halangan mungkin? Iya, nah pertanda nih abang ini. Di situ pesimisnya dia. Sudah pesimis lagi. Saya mau ke Makassar ini, hujan deras. Padahal kan kita dari Takalar ke Makassar, agak lumayan jauh lah. Betul. Saya itu bilang. Tapi orang tua lagi yang meyakinkan saya. Belum bisa
bapak saya sudah bilang, ya enggak usah berangkat, nanti ada apa-apa di jalan. Kebanyakan orang tua begitu kan. Tapi ibu saya yang paling mendukung bilang, tidak, pokoknya pergi saja. Pergi kamu, jangan sampai rezekimu di situ nak. Jangan sampai rezekimu di situ. Kalau memang dari gurumu itu yang bilang, berangkat saja. Saya yakin, insya Allah. Doa gurumu, doa kami menyertai. Pokoknya kami berangkat, saya berangkat itu penuh dengan doa. Penuh dengan doa. Itu juga salah satu faktor ya. Penuh dengan doa. Dukungan doa. Ya betul. Kita ingin berangkat seleksi, berangkat lomba, tentunya dengan hati yang tenang, dengan doa yang banyak dari orang tua. Harus itu penting untuk bisa dilancarkan. Tips pertama ya. Doa. Doa. Lanjut. Terus kemudian saya mau berangkat, tapi saya harus panggil teman dulu satu orang. Ternyata ada teman saya memang sekolah di ManPK. Teman PK itu di pondok saya. Ke pondok saya ke pondok saya, jemput teman saya di ManPK yang pernah sekolah di ManPK. Saya bawa dia. Tapi itu anehnya, mulai dari Takalar sampai di ManPK itu Makassar hujan terus Kak. Tidak ada jedanya itu hujan. Jadi kau diguyur hujan terus ke sini. Mulai dari Takalar sampai ManPK itu diguyur hujan terus. Jadi mungkin itu ujian dan musimnya juga. Ya, musimnya juga. Tapi kan kemarin minimal kan kalau kita dari perjalanan ada jedanya. Hujannya. Tapi ini tidak ada sama sekali. Jadi kami pakai mantel berdua. Dari Takalar ini. Kita pakai mantel diguyur hujan mulai dari Takalar sampai ManPK. Itu perjalanan 2,5 jam. 2,5 jam gitu. 2 jam 30 menit. Kami bayangkan karena kan macet. Macet, itu banyak macet, hujan, hampir juga baku tabrakan. Pokoknya menyatu semua itu waktu. Belum kita tampil kan? Belum kita tampil di Korea Indosiar, sudah pusing memang sebelumnya. Sudah pusing sebelumnya bagaimana? Tapi dengan tekad tak betulnya sahabat saya yang akhirnya dilalui semuanya. Dilalui semua lah sampai di ManPK ini seleksi. Ya, sampai di ManPK seleksi. Untungnya ini sahabat saya kan, memang sahabat ini dari pondok memang. Setia menemani. Namanya Haidir. Halo Haidir. Namanya Haidir. Pokoknya beliau yang semangati saya bagaimana saya bisa tampil prima di atas panggung walaupun tadi sempat macet begitu segala macam. Itu kamu dari Takalar langsung ke ManPK itu langsung seleksi atau ada jedanya dulu? Ada jedanya. Beberapa jam? 1 jam. 1 jam. Ada jedanya 1 jam. Gitu. Setelah itu pas sampai kami di ManPK itu sudah disambut sama Ustaz Hico tadi yang penyeleksi kan. Sudah ketemu kamu di situ ya? Ya, sudah ketemu dengan peserta-peserta lain juga. Sampai di situ pesimis lagi. Melihat peserta yang lain. Bagaimana ini? Tapi insya Allah tidak. Saya bisa. Begitu kan? Saya bisa. Pesimis sendiri, meyakinkan diri sendiri. Berbicara dengan diri sendiri. Itulah Bayu. Nah, lanjut kamu seleksi di situ, kemudian sulit di situ seleksinya Bayu. Pas itu seleksi, ternyata saya dapat urutan ke-7. Nomor tampil ke-7. Nah, ternyata di situ juga saya diberikan kemudahan karena diberikan nomor urut 7. Karena kenapa Kak? Karena kan waktu kita di Sulawesi sama Jakarta kan beda 1 jam. Karena kan di situ seleksinya mulai jam 11. Memang di pihak sana jam 10. Dia bilang kan jam 10, di sini mulai jam 11. Jam 11 dengan selang waktu duhur itu berdekatan. Itu berdekatan. Jadi waktunya untuk tampil di situ 1 jam itu tidak produktif. Karena memang saya pelajari dari lomba-lomba sebelumnya, ketika kita tampil sebelum duhur, itu Dewan Juri atau Dewan Hakim yang menilai itu kayak kurang produktif untuk memberikan nilai. Karena apa? Karena ada bayangan, ada sesuatu yang di depannya lagi untuk dilakukan, itu sholat duhur. Nah, itu sholat duhur. Terinteraksi dengan hal-hal lain deh. Betul. Untuk saya urutan ke-7. Padahal ini yang sudah tampil itu sampai urutan ke-5. Dari duhur saya tampil urutan ke-6 baru saya. Dan itu masih fresh-freshnya juri sudah sholat. Syukurnya kamu dapat waktu itu. Ya, syukurnya. Enak kan juri kasih nilai begitu. Betul. Singkat cerita saya dipanggil lah. Nomor urut 7 Bayu Andika Maulwarman, silahkan. Waktu itu saya pakai baju adat karena memang kan baju adat. Karena memang kan di situ harus ada ciri khas unik. Mungkin itu juga salah satu yang menjadi faktor pendukung saya. Saya bilang bisa faktor pendukung saya bisa lolos itu karena satu-satunya peserta yang pakai baju adat Bugis itu tampil saya sendiri. Pakai sengkol lecet. Yang lain itu cuma pakai kayak usaha biasa, pakai jubah, baju koko, selendang. Saya yang lain pakai baju adat. Mungkin itu ciri khas. Memang dari Indosiar cari ciri khas kita apa. Betul. Kalau penampilanmu kayak yang lain,
Sama aja. Ditambah lagi pada saat kamu wawancara, kamu menampilkan atau memberikan informasi yang unik juga. Betul. Nah, pas saya tampil itu, ternyata pertamanya itu suruh perkenalkan. Namamu siapa? Kamu itu jelaskan via lagi. Zoom ya, Kak. Maaf, tadi belum saya jelaskan. Bahwasanya tadi itu Kak, saya dipanggil. Nah, itu bukan ada juri di depan saya, tetapi via Zoom. Via Zoom. Kami dihadapkan dengan kamera. Kamera di depan kita. Kemudian di dalam kamera itu ada 4 orang atau 3 orang, tidak salah, yang seleksi kita kru-kru Indosiar. 3 orang di via Zoom tersebut kita tampil di depan kamera. Coba nama kamu siapa? Ditanya nama kamu siapa? Nama saya Mayu, asal daerah, umur, sekarang statusnya apa, mahasiswa ya. Sudah. Coba ceramah 2-3 menit. Kalau kami bilang stop ya. Oke. Begitu. Belum ada di waktunya, itu biasa tik tik tik. Tidak pakai waktu. Belum. Iya, tidak. Waktu masih manual lah. Manual. Dari kru sendiri. Kemudian coba ceramah 2-3 menit. Kau bawa tema apa di situ? Itu bijak dalam bersosial media. Oke. Tema saya itu bijak dalam bersosial media. Saya sampaikan lah itu tema itu, bijak dalam bersosial media 2-3 menit. Sudah. Dinilai. Saya apa namanya, lega kan, tidak ada salah, sudah tidak ada aman saja. Aman. Nah, sudah lega. Sudah tampil begitu. Kemudian ini bertanya lagi. Bayu ini sekarang kerjanya apa? Saya bilang, kerja saya joki tugas, Kak. Emang kamu joki tugas? Alhamdulillah. Kerja tugas itu kan senior minta. Kerjakan dulu tuh. Iya, betul. Daripada saya kasih gratis, mending kasih bayar. Betul. Uang lagi bisnis. Betul. Lanjut. Yang menarik. Joki tugas ya. Ini paling poin utamanya kalau diwawancara. Itu pihak Indosiar bertanya, Bayu ini selain dakwah, apa sih kelebihannya? Iya, betul. Bayu ini selain dakwah, apa sih kelebihannya? Karena memang kan pihak Indosiar tahu kita semua yang lolos seleksi tahap 2 ini tahu ceramah. Pasti tahu ceramah, semuanya pintar, hadis semuanya pintar. Tapi apa yang buat kau beda? Apa yang bisa kau ditampilkan di TV? Apa yang menarik untuk ditonton sama kau ini? Oke, betul. Kamu sampaikan apa di situ yang berbeda? Iya. Kemudian saya sampaikan, saya penulis buku, Kak. Saya penulis, Kak. Bilang, kamu penulis, diterbitkan di mana? Saya terbitkan di Nas Media, Kak. Di Nas Media. Saya terbitkan di Nas Media, Kak. Kemudian, apa judul bukumu? Saya bilang, SMP dalam dakwah, Kak. Apa itu SMP dalam dakwah? Seni memahami perumpamaan dalam dakwah. Oke, terkecoh kita ya. Apa itu SMP dalam dakwah? Apakah kita berdakwah di SMP? Iya, betul. Saya sampaikan, seni memahami perumpamaan dalam dakwah. Buku tentang dakwah. Itu relevan dengan lomba yang saya ikuti. Pastinya. Kemudian bertanya, apa sih isi buku? Apa isi bukumu? Iya. Kamu jelaskan lagi. Saya jelaskan. Ini, Kak, isinya tentang perumpamaan. Bagaimana itu jamaah bisa mengerti tentang perumpamaan kita. Contoh, dunia ini ibaratkan pasar. Saya jelaskan, dunia ini ibaratkan pasar begini-begini. Waktu itu ibaratkan pasir begini. Jadi kita ilmu agama itu atau ilmu kehidupan kita sehari-hari itu kita kaitkan dengan agama. Jadi orang yang awam pun mendengar itu bisa cepat tangkap karena kita pakai analogi. Pakai analogi perumpamaan. Nah, gitu kan. Ya bagus. Bertanya lagi. Selain itu apa lagi? Iya, kamu jawab apa lagi? Alhamdulillah, Kak, saya sudah beberapa kali juara MTQ. MTQ. Kemarin saya sudah juara 1 MTQ tingkat provinsi Selatan di Bone. Kemudian saya wakil lagi Selatan di tingkat nasional. Tingkat nasional itu 30 provinsi. Saya itu waktu itu qadarullah urutan ke-8 nama saya. Ke-8 dari 30 provinsi. Jangan-jangan ini juri mau bilang plot twistnya ini orang tiba-tiba jadi penulis. Ternyata ada juga lombanya yang pernah diikut tingkat nasional. Betul. MTQ tadi, Dek? MTQ tingkat nasional. Kemudian bertanya lagi apa lagi? Kemudian saya bilang saya pelatih, Kak. Pelatih apa itu? Pelatih tadi, pelatih Musabaqah Syahril Quran. Kan saya sudah juara 1. Kemudian saya dipanggil lagi untuk berlatih di pondok untuk mengikuti anak saya untuk mengikuti namanya Festival Anak Soleh 11-12 dengan MTQ. Tapi kalau MTQ yang dewasanya, kalau Fasi yang versi anak yang kecilnya, tapi tidak kecil, remaja. Ya, remaja. Kelas 1-2 SMP lah, begitu. Namanya Fasi. Itu saya latih dan alhamdulillah mereka ini lolos ke tingkat nasional juga. Tingkat nasional juga. Saya bilang, saya sampai ke semua KPI Indonesia apa adanya. Yang mereka tanyakan, orang tua mau kerja apa? Kalau orang tua saya cuma pegawai fotokopi, fotokopi begini dan segala macam. Ternyata
Di semua peserta kan ada satu peserta teman saya juga. Itu dia terakhir tampil. Tapi kan saya tidak sampai malam karena mau pulang ke Takarar. Ya, singkat cerita, saya tanya, ternyata yang diwawancarai itu saya yang paling lama, setengah jam. Yang lainnya itu cuma wawancara 10. Yang basic-basic. Ya, 10 menit, 8 menit sudah dikasih turun. Ternyata saya yang paling lama diwawancarai, banyak sekali pertanyaan tentang saya. Yang lainnya itu singkat saja, 10 menit, 8 menit sudah turun. Jadi sudah pertanda kayaknya. Semoga deh, semoga masuk bukti ya. Tapi kan tidak terlaluan lagi, tidak terlalu berharap gitu bilang. Apalagi saya tidak. Sudah diusahakan sudah berusaha. Nah, sudah itu ditanya. Jadi paling terakhir saya ingat di sesi wawancara itu, di Indosiar katakan sama saya, begini Bayu, kalau memang kamu rezekinya lolos, kamu akan kami hubungi dari pihak Indosiar. Tapi ingat, jika ada yang menelpon kamu yang lain lalu mengatasnamakan pihak Indosiar itu lalu meminta bayaran ke kamu, itu bukan kami ya, bukan kami itu sepenuhnya gratis, kami biayai semua dari keberangkatan sampai itu kami biayai. Free. Kalau iya free. Jika ada yang meminta bayaran itu bukan kami, penipuan. Ya, sudah sudahlah seleksi tersebut. Saya setelah tampil langsung pulang, tidak melihat lagi peserta selanjutnya. Jadi tidak tahu juga bagaimana penampilannya, bagus tidakkah, tidak bisa menilai. Setelah kamu seleksi itu pulang, perasaan kamu gimana di situ? Lega pasti? Ya, lega dan juga ada harapan sedikit. Ada harapan sedikit. Dengan pertanyaan juri yang pelong saya jawab adalah harapan sedikit. Nah, kita ke tahap selanjutnya. Singkat cerita setelah itu. Ini tahap akhir Kak, tahap akhir sama ini. Tahap 2 sudah, kan saya sudah sudah tampil, tidak lagi beban bilang mau lolos mau tidak lolos dihubungi tidak dihubungi ya terserah, setiap lagi beban. Nah itu kebetulan DKDK itu saya ada namanya simaan Parepare di Parepare kan, Simaan Akbar Parepare waktu itu. Kamu ke sana? Saya ke sana berangkat waktu itu. Nah itu kan jedanya cukup lama Kak untuk dihubungi, ada setengah bulan. Bayangkan kan dari seleksi itu jedanya setengah bulan, siapa sih yang sudah tidak berharap dari setengah bulan tersebut? Lumba-lumba maki juga. Bilang, kayak orang lain nih ditelepon. Kayaknya orang lain yang ditelepon ini bukan saya. Iya, bukan saya. Karena kan sudah setengah bulan, pasti lama. Buat apa lagi berharap? Karena sudah setengah bulan berlalu sudah. Dan ternyata pas di Parepare itu saya ditelepon pas mau sholat maghrib. Pas di Parepare mau sholat maghrib, karena kan di sana masih jam 5, kita di sini sudah jam 6, siap-siap mau sholat maghrib. Ada telepon bunyi, hatiku, siapa lagi orang mau sholat? Orang mau sholat, mengganggu lagi. Hampir saya tolak kan, hampir saya geser itu yang warna merah. Sudah, tapi kebetulan di situ juga ada teman saya tunggu wudhu, angkat deh, sambil tunggu ini orang wudhu, sudah angkat, halo, assalamualaikum. Ini atas nama Bayu ya? Oh iya, sama Bayu Kak. Oh ya, selamat ya, kamu lolos aksi. Itu perasaan kamu senang atau justru takut karena penipuan ini? Kaget. Kaget dan takut berarti. Betul Kak, ini tadi pihak Indosiar, bukan penipu. Kata-kata tadi dibilang sama pihak Indosiar bilang, kalau memang ada yang telepon lalu minta bayaran, itu penipuan. Tapi langsung pihak Indosiar bilang, kan saya tidak minta bayaran. Saya tidak minta bayaran. Di situ, oh iya Dika. Jadi pihak Indosiar untuk memastikan lagi, coba kamu kasih nomor saya ini ke namanya Suicu kemarin yang seleksi kamu. Kasih tanya siapa ini. Kemudian sudah itu saya matikan teleponnya. Saya langsung tanya ke Suicu, siapa ini Ustaz? Nah, oh iya, itu kru Indosiar itu yang telepon. Bagaimana? Kamu lolos Kak? Saya bilang, Alhamdulillah, saya dinyatakan lolos. Masya Allah, selamat. Oh ya, persiapkan. Kemudian saya itu pertama kali saya telepon itu guru saya. Guru kamu yang mensupport kamu dari awal. Sesungguhnya kita tidak bisa lupakan jasa-jasa beliau. Masya Allah ya. Saya langsung telepon beliau. Alhamdulillah salah. Kemudian juga beliau itu baru pulang dari Ethiopia. Dari Ethiopia berdakwah juga. Antar juga santrinya untuk lomba juga. Itu. Kemudian beliau itu masih di bandara mau pulang ke Indonesia. Saya tanya, Alhamdulillah Ustaz, saya lolos. Bahagianya beliau. Bahagia juga. Iya. Orang tua kamu gimana? Nah, kemudian ada dulu pertama saya guru saya telepon, kemudian kedua orang tua. Saya matikan, sudah informasikan ke guru, kemudian orang tua saya informasikan.
Alhamdulillah mak, saya lolos. Udah langsung menangis. Menangis orang tua pasti dong, bangga. Tentunya ada pesan Indosiar. Ini kamu setelah dinyatakan lolos, jangan dulu sebarkan informasinya. Nanti cukup lama-lama sedikit baru sebarkan. Privasi dulu. Sekarang nanti yang kamu hubungi itu keluarga dekat saya dulu. Keluarga dekat saya dulu, nggak usah dulu sebarkan ke publik. Kalau nanti lama-lama lah. Itu mungkin baru bisa sekarang. Iya, baru bisa. Itu karena kan untuk menjaga juga peserta lain jangan sampai kecewa begitu. Betul. Nah, cerita sudah saya hubungi orang tua, itu saja yang saya hubungi, guru, orang tua. Iya, itu saja dua. Yang utama itu saja yang utama saya hubungi. Kemudian sudah dari tadi pihak Indonesia juga menyampaikan bahwasanya insyaallah tiket akan segera menyusul segala macam. Silahkan kirim NPWP, saya akan persiapkan foto KTP, ukuran baju, celana, sepatu, semuanya akan ditanggung dari pihak Indosiar. Ya, betul, dari wardrobe-nya juga, pakaian yang kami tampil untuk di TV begitu, semua akan disiapkan oleh pihak mereka ya. Jadi tidak ada. Itu pun dia bilang kalau memang ada biaya kamu dari Takalar ke bandara, nanti catat ya. Sampaikan ke kami, nanti kami ganti. Tapi saya bilang tidak jika kami diantar sama orang tua begitu. Paling uang bensin. Jadi itu bukti rasa bangganya kamu berhasil mengikuti itu, berhasil lolos ke audisi ini tentunya. Mungkin sudah kamu lolos di sini ya, di seleksi akhirnya masuk top 28 dan berangkat di hari Jumat nanti di tanggal 21. Ini mungkin terakhir Bayu, persiapan kamu kan ini membawa nama Sulawesi Selatan. Banyak harapan yang kemudian dicanangkan kepada kamu. Di artikel-artikel yang saya baca banyak sekali yang berharap kamu bisa menampilkan yang terbaik, dan pasti kamu mengusahakan itu. Apa persiapan kamu sebelum kita berakhir? Baik, kemudian setelah kita itu lolos, itu memang sudah ada list yang harus kita persiapkan dari pihak Indosiar. Sudah dikirim dalam satu grup, itu top 28, semua kita yang ikut top 28 itu ada satu grup, itu disuruh dikirim sampai Indosiar apa-apa saja yang harus kita persiapkan, termasuk kita harus mempersiapkan 30 materi berbeda dalam waktu 3-5 menit. Itu kita harus persiap pertama. Sudah ada itu? Alhamdulillah. Cepat juga ya. Nah, kemudian itu kita harus persiapkan itu sebelum keberangkatan, dan masih banyak lainnya. Itu ada semua perlengkapan, contohnya kayak baju muslim, dan persiapan alamat segala macam. Dia bisa sebutkan karena banyak sekali. Ada banyak sekali 4 tulis yang harus kita penuhi. Lama ini masalahnya? Jauh juga? Betul. 40 tulis yang harus kita penuhi dari Indosiar. Kemudian ada disuruh isi juga namanya biodata. Itu bagaimana biodata kita, pengalaman kita, disuruh isi semua sebelum kita berangkat. Itu saja persiapannya. Itu saja yang kamu siapkan, materi yang paling penting saya materi kan. Mental kamu siap untuk kesan? Mental, insya Allah. Pertama kali tampil di TV nasional. Saya nonton nanti di bulan Ramadan ya. Siap, insya Allah. Masya Allah, keren. Thank you Bayu sudah hadir di Berita Kota Makassar, keren ya. Semoga harapan tinggi saya tentunya, termasuk ini mungkin mewakili harapan-harapan orang lain, termasuk mahasiswa UIN Alauddin Makassar, termasuk guru kamu yang sangat luar biasa, orang tua kamu yang sangat mensupport kamu. Pasti ini harapan besar kamu masuk top 3. Semoga ya dengan antusias kamu dan juga prestasi-prestasi kamu yang justru sangat berpengaruh dan mendukung kamu hingga di top 28 ini. Thank you sudah mau sharing di Berita Kota Makassar. Sukses terus. Sehat-sehat biar nanti aman-aman nanti tampil ya. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya tentunya ada di Ruang Rahma di kanal YouTube Berita Kota Makassar dengan satu informasi 4 media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan pastinya bisa ditonton. Saya Rahma bersama dengan Bayu pada hari ini, salah satu peserta dari Aksi Indonesia di TV Indosiar. Kita pamit hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.